Shalom, puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kita boleh datang kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Sungguh kalau kita mengucap syukur, Tuhan Yesus sudah bangkit sehingga setiap dosa kita boleh dihapuskan dan kita boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita sama-sama datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Kita angkat pujian Saat Ku Masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan, bagimu
kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus, kami boleh ditebus, kami boleh menjadi ciptaan yang baru, kami boleh menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala penebusan-Mu bagi kami. Sungguh anugerah yang terindah, sungguh anugerah yang sangat besar bagi kami setiap anak-anak-Mu. Kalau kami boleh melihat segala pengorbanan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu yang boleh mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami tidak lagi tinggal di dalam dosa kami, tetapi kami boleh menjadi umat yang dimenangkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ya Tuhan ibadah tengah minggu kami. Terlebih dahulu kami bermohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Tapi biarlah ya Tuhan, pada saat malam hari ini kami semuanya boleh dipulihkan, kami semuanya boleh dibangkitkan ya Bapa, sehingga dalam setiap ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang boleh dipermuliakan. Kami percaya ya Tuhan, dan kami mengundang Engkau Tuhan Yesus boleh hadir sepanjang ibadah yang kami lakukan, sehingga ya Tuhan kami semuanya boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengintip kepada kami. Tapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai Engkau segala kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usahakan Engkau iblis keluar dan tinggalkan kami, dan jangan kembali lagi. Haleluya. Terima kasih ya Bapa di surga. Terlebih ya Tuhan, kami membawakan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami boleh melayani di dalam takut akan Engkau, bukan dengan karena kebisaan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi kami bermohon Roh-Mu yang kudus boleh hadir dalam kehidupan kami, sehingga dikala kami datang melayani, hanya nama Tuhan Yesus yang boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah tengah minggu kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita dan Tuhan Yesus sudah hadir di dalam kehidupan kita, biarlah kita boleh meminta kepada Tuhan Yesus hati seperti Tuhan Yesus, agar kita boleh menjadi terangnya, boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kita angkat pujian, berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu
hati Tuhan Yesus boleh tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap saling mengasihi dan kita boleh menjadi saksinya, menjadi terangnya dimanapun kita berada. Kita sambung pujian kita dengan bangkit serukan nama Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, agar pada saat hari ini kita boleh menerima firman dari Tuhan dan kita boleh mendengar suara dari Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu. Jadikanlah ku hamba
seperti pujian kami ya Tuhan, seperti nyanyian kami ya Bapa yang boleh kami sudah nyanyikan kepadamu. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu. Pakailah kami ya Tuhan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami ya Bapa, banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Banyak jiwa ya Tuhan yang boleh datang kepadamu, mengenal akan Engkau. Terimalah ya Bapa akan setiap pujian kami, pengagungan kami. Sungguh ya Tuhan, penuh dengan kekurangan. Tetapi biarlah ya Bapa kami mau meletakkan semuanya itu di hadapan-Mu. Dan semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, sebentar yang akan memberitakan firman-Mu, kami bawakan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Mohon urapan Roh-Mu yang kudus boleh turun atas kehidupannya. Sehingga bukan dengan kepintarannya, bukan karena kekuatannya, tetapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupan kepada hamba-Mu. Sehingga Tuhan, setiap perkataan yang boleh keluar dari mulutnya, semuanya itu boleh berasal daripada-Mu. Dan kami semuanya boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Sehingga melalui firman-Mu, kami semuanya terberkati. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan kalau kita berkesempatan berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai renungan singkat kita yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena berarti kita beribadah, kita percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak berkuasa. Itu artinya tidak terjadi penebusan kita dari dosa-dosa. Sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah kita beribadah selama ini kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi puji bagi nama Tuhan kalau Kristus sudah bangkit dari kematian, menang atas segala maut. Berarti kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus tidaklah sia-sia karena kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, bahkan maut pun tidak berkuasa atas diri Tuhan Yesus. Itu membawa dampak bahwa sesungguhnya maut juga tidak berkuasa atas anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang percaya akan kematian, akan kebangkitan, juga memperoleh kemenangan dari maut. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ini, ayatnya yang ke-55 dengan 57.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dikatakan maut tidak berkuasa. Sengat maut ialah dosa. Artinya dosa sudah tidak menguasai lagi kehidupan setiap orang Kristen. Orang-orang percaya kepada Tuhan. Tapi justru kita boleh melihat di zaman sekarang ini, mengapa banyak orang-orang Kristen yang masih menyukai dosa. Bahkan kalau kita boleh melihat gereja-gereja dengan aliran yang aneh-aneh, yang tidak ada di Alkitab, tidak ada di firman Tuhan, mereka lakukan. Banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam dosa. Mengapa, saudara? Bukankah Kristus sudah bangkit dan firman Allah menyatakan bahwa kebangkitannya itu membawa kemenangan? Bukan hanya Kristus, tapi memenangkan juga setiap orang yang percaya dari dosa. Artinya harusnya kita sudah tidak lagi terlibat dengan dosa. Tapi mengapa masih banyak orang-orang yang melakukan dosa, masih tetap senang tinggal di dalam dosanya? Seolah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mari kita lihat dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai 14, satu perikop. Saya akan membacakan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Aku pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat,
hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala mereka yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kalau kita pelajari dari perikop ini, saudara, inilah penyebab kenapa banyak justru orang Kristen yang masih menyenangi dosa, yang masih hidup di dalam dosa. Karena mereka kembali dalam kehidupan duniawi ini. Itu yang tidak ingin Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan agar mereka tetap melakukan firman-Nya. Apa yang telah Ia sampaikan kepada murid-murid itu untuk tetap berkumpul. Mereka kembali kepada kehidupannya, dan kalau kita lihat semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah lambang, gambaran dari kehidupan dunia ini. Bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita mencari, semua itu adalah hanya kesia-siaan. Begitulah kata pengkhotbah. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini, itu adalah semua kesia-siaan. Tuhan tidak ingin kita mengerjakan yang sia-sia. Tuhan ingin kita mengerjakan yang berarti, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita turut dalam kehidupan dunia, dunia akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari firman Tuhan. Maka kembali, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke masalah dasarnya adalah firman Tuhan. Kembali masalahnya adalah firman Tuhan. Karena manusia itu tidak mau berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Karena manusia itu tidak mau mengerti untuk apa Tuhan Yesus mati dan untuk apa Tuhan Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena tidak mau berdiam di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita seringkali mendengar setiap pengajaran, terlebih di gereja kita, kok selalu firman Tuhan, lagi-lagi firman Tuhan, ya memang itulah kunci utama dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu harus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sebab firman yang mengarahkan kita kepada jalan keselamatan.
Di dalam firman sudah diceritakan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, di akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, yang bisa juga membuat tanda-tanda ajaib. Artinya kan penyesatan-penyesatan itu. Tapi kenapa orang justru masih melakukan apa yang di luar firman? Karena mereka tidak hidup di dalam firman. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus tetap hidup, tinggal di dalam firman. Bacalah firman kita setiap hari. Khatam kita. Allah sudah berbaik hati memberikan Alkitab yang tidak perlu lagi kita belajar bagaimana cara membacanya. Sudah tidak perlu lagi. Hanya tinggal baca dan renungkan. Apa kehendak Tuhan melalui firman ini? Itu artinya Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas yang terbaik. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk melakukannya. Mari kita setia dalam perkara ini. Sebab mungkin ini terdengar membosankan, sering kali kita dengar. Tapi inilah yang terpenting. Firman Tuhan tidak boleh jauh, agar kita mengerti. Sebab di dalam firman, di sana tergambar pribadi Allah. Di dalam firman, di sana ada perintah, ada kehendak Allah. Dan di dalam firman juga ada larangan Allah. Dan di dalam firman juga ada murka Allah. Jadi sudah lengkap semua. Sudah, untuk apa kita mencari yang lain? Mari kita cari dalam firman Tuhan. Kita pelajari dan kita berusaha untuk mengerti, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Tidak ada jalan lain, saudara. Kalau kita bersungguh ingin mengenal siapa itu pribadi Yesus, apa itu rencana dan kehendak Tuhan bagi kita, bagi manusia, hanya di dalam firman-Nya lah itu dapat kita temukan. Kita akan lihat ayatnya dalam Filipi 3 ayat 10 dengan 11. Filipi 3 ayat 10 dan ke-11, demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Amin. Kalau kita melihat yang kukehendaki adalah mengenal Dia. Inilah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia menyatakan, dan ini jugalah yang menjadi kehendak kita, yaitu mengenal Dia, mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu untuk apa? Itu kita cari di dalam firman-Nya. Dalam persekutuan dengan penderitaannya. Kita siap menderita demi nama Yesus. Penderitaan berbicara tentang ketaatan.
taat kepada Tuhan Yesus. Sebab ketaatan itu bukanlah melakukan apa yang kita kehendaki. Taat itu adalah melakukan yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita harus bersiap agar kita pun beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus melalui kuasa kebangkitannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan angkat pujian Allah yang Kupercaya.
Bapa di surga, kami datang padamu di malam hari ini, merendahkan diri dan bersyukur di hadapan-Mu atas ibadah yang boleh kami lakukan di malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu dari permulaan hingga sampai akhirnya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang nyata, yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Kau pendengarkan, agar kami boleh mengenal kuasa kebangkitan-Mu ya Bapa, lewat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Senantiasa Engkau mengajari kami ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Berkenan Kau mengutus Roh Kudus-Mu yang membimbing, mengajari kami akan setiap jalan-jalan dan kehendak-Mu ya Bapa. Agar hidup kami ya Tuhan boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga bawakannya Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Mohon berkati ya Tuhan Yesus sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah ada perlindungan dan naungan dari kasih-Mu, agar selalu ada pemeliharaan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati mereka, yang mereka naikkan kepadamu, kalau itu berkenan di hadapan-Mu, hadirkanlah ya Tuhan, agar semakin sempurnalah sukacita sidang jemaat-Mu di tempat ini. Bagi mereka Tuhan yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang bersekolah, mohon berkati ya Tuhan setiap usaha, dagangan, dan pendidikan mereka ya Bapa. Agar ya Tuhan melalui perkara itu mereka boleh menjadi saksi bagi banyak orang, bagi setiap orang yang ditemui, baik pelanggannya maupun rekan sekerjanya ya Bapa. Demikian juga dengan anak-Mu yang bekerja ya Tuhan. Pimpinlah dalam pekerjaan mereka. Biar Engkau campur tangan dalam setiap permasalahan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi saluran berkat-Mu di tempat di mana mereka bekerja. Demikian juga mereka yang masih bersekolah, dari pendidikan terendah sampai tertinggi, kami bawa ke hadapan. Mohon ya Tuhan biarlah ada hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu, agar mereka boleh menyelesaikan sekolahnya tepat pada waktunya Bapa. Mohon ya Tuhan cukupilah setiap kebutuhan dan keperluan, segala pembiayaan selama mereka menjalani studi mereka ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga membawa saudara-saudara kami yang merindukan satu pekerjaan. Biarlah turun belas kasihan-Mu ya Bapa bagi saudara kami, agar boleh terbuka jalan bagi mereka ya Tuhan, menuju satu lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengganggu setiap jam ibadahnya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami bawakan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu kalau pandemi ini telah semakin mereda di bangsa kami. Semua karena kuasa dan anugerah-Mu bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkenan pula Engkau mengadakan pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini, baik dalam bidang ekonominya, baik dalam bidang kesehatannya, terlebih lagi dalam bidang moralnya Bapa. Kirimkanlah setiap hamba-hamba-Mu dan para penginjil-Mu ya Tuhan ke dalam bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini suatu saat kelak boleh melihat keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mohon lindungi bangsa dan negara kami dari bencana alam yang mengintip, yang akan membuat bangsa kami semakin terpuruk, tapi karuniakanlah keamanan dan kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Pemerintahan kami ya Tuhan kami bawa ke hadapan-Mu, dari bawah Presiden kami dengan segenap jajarannya ya Bapa. Hadirlah ya Tuhan Engkau di sana ya Bapa, sehingga ada rasa takut akan Engkau di dalam mereka menjalani pemerintahan ini, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil
semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan permohonan kami kepadamu di malam hari ini. Berkenan ya Allah Engkau mendengar, berkenan Engkau mengabulkan, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.